Ya, semangat pagi, selamat malam rekan-rekan sekalian. Kami dari YSP Indonesia, kita selalu berkomitmen untuk terlibat aktif melakukan acara edukasi, ya, dan networking bagi rekan-rekan yang bergerak di bidang properti dan juga para stakeholder kita yang lain. Oke. Dan di malam ini saya Ariko selaku CMLO, Chief Marketing and Learning Officer dari YSP Indonesia. Turut hadir juga bersama dengan kita Bapak Hendra Setiawan selaku CEO dan COO dari ISP Indonesia. Selamat malam Pak Hendra. Selamat malam, semangat pagi Pak Ari dan rekan-rekan properti semua. Luar biasa ya malam ini ya. Kita hari ini malam ini cerah ya, nggak seperti kemarin-kemarin yang hujan ya. Hari ini cerah Betul, dan kita juga ditemani narasumber kita yang luar biasa ya. benar banget Pak. Ini udah siap tuh bagi-bagi ilmu ya, karena itu yang paling penting ya. Iya, dan kelihatannya malam ini seru nih, rame nih pesertanya. Udah mencapai 50 orang. Luar biasa. Teman-teman rekan-rekan properti ini luar biasa sekali walaupun sudah hampir jam istirahat jam 9 malam tapi masih tetap semangat untuk terus mengikuti Zoom. Benar-benar. Iya. Jadi Malam memang ini sudah menyiapkan waktu nih. iya, malam ini apa nih topik kita Pak Ari? Ya, jadi di malam ini kita akan bahas terkait PPJB atau AJB. Benar nggak sih bisa ditransaksikan atau dijual gitu ya? Karena eh, terkait PPJB ini kan sangat umum ya di lapangan ya Pak ya. Tapi Iya, banyak orang yang belum tahu nih bedanya apa sih PPJB sama AJB gitu. Itu barang apa sih sama nggak sih gitu. Nah, ini betul, akan kita betul. bahas di hari ini, malam ini. Makanya kita langsung undang narasumber kita nih Pak. Jadi telah hadir bersama dengan kita Iya. ah, Ibu Desi Anggraini, SH MKN, selaku Notaris PPAT untuk area Kabupaten Kabupaten Tangerang. Selamat malam, Bu Desi. Selamat malam, semangat pagi, Pak Hendra, Pak Ari, dan rekan-rekan dari Agent Property. Semangat ya malam Ya, ini kita ya. Selamat malam semangat Bu selalu, Desi, Bu. semangat semangat selalu. Oke, dan juga hadir bersama dengan kita Ibu Hami Wijayaningrum Widya Dibrata, SH MKN, selaku Notaris PPAT area Kota Tangerang Selatan. Selamat malam, Bu Hami. Selamat malam Pak Ari, Pak Hendra, dan rekan-rekan semua. Semangat pagi. Salam kenal untuk semuanya. Selamat malam Bu Ami. Oke, Ya. selamat malam juga. Ini seru banget nih Pak Hendra nih kita kehadiran Iya, dua narasumber yang sangat kompeten ya. Dua-duanya betul. adalah notaris dan PPAT, hanya beda area nih Pak. Yang satu Beda dari area. Kabupaten Tangerang, satu dari Kota Tangerang Selatan Pak. Iya, Jadi betul. kita bisa dapat dua sumber ya. Jadi bisa saling konfirmasi betul ya Pak Hendra Mm-mm. ya. Walaupun masih tetanggaan ya. Tangerang Betul betul. Selatan dengan Kabupaten Tangerang ya. Iya, bener banget. Karena Kabupaten Tangerang luas banget nih Pak areanya nih. Iya, Nah, itu betul, udah betul. calon pemekaran nantinya. Iya, iya. Oke, jadi Bu Desi dan Bu Hami, sebagaimana biasanya di lapangan terjadi ya Bu, di dunia properti, itu banyak sekali, terutama di developer, itu kalau ada investor atau pembeli, mereka itu maunya di PPJB saja. Jadi terkadang sampai dipanggil untuk AJB aja mereka menolak atau menunda gitu ya. Karena alasannya kalau mereka masih pegangnya PPJB, ketika mereka mau jual kembali, mereka lebih cuan katanya. Karena yang mereka bayar belum harus bayar pajak jual belinya ya. Jadi hanya dikenakan biaya admin gitu. Apakah benar itu penerapan atau yang terjadi di lapangan seperti begitu, Bu? Jadi kan seperti biasanya orang kalau beli properti di developer itu memang awalnya pakai PPJB buat tangan Pak antara developer sama pembeli. Kadang pembeli itu kan niatnya memang buat invest invest ya, buat dijual lagi. Jadi dia nggak mau AJB segera mungkin. Seperti itu sih niat Oke, dari jadi awal memang PPJB-nya. memang terjadi ya Bu ya di lapangan hal Iya. tersebut ya. Oke. Dan juga di secondary market, Bu. Di secondary market kita beberapa kali juga ketemu nggak bisa AJB. Jadi akhirnya notaris malah menyarankan dilakukan PPJB dulu. Ya, ada kasus yang kami alami itu ternyata penjualnya itu sertifikatnya masih di bank, Bu. Jadi nggak bisa ditransaksikan langsung. Nah, akhirnya notaris menyarankan
lakukan dulu PPJB supaya bisa mengamankan transaksinya katanya Bu, karena harus ditebus ya dari bank. Dan kalau udah ditebus dari bank, jangan sampai ini sertifikatnya dibawa pergi nih sama si penjual ternyata begitu. Iya. Ya, itu memang begitu ya Bu, ya, saran dari notaris. Biasanya memang di lapangan akan terjadi seperti itu, Pak. Apalagi kalau masih dijaminkan ya. Dan ini pembeli kan butuh jaminan bahwa memang nanti akan menjadi miliknya. Biasanya perbankan pun akan menyarankan ya sudah diikat dulu dengan PPJB. Nah, biasanya pun nanti akan ada akta PPJB notaril. Nanti akan ada perbedaan antara PPJB notaril dan bawah tangan. Itu kalau yang terjadi di lapangan seperti itu. Oh, oke. Oh, Nah, ini menarik banget nih Pak Hendra nih. iya, Saya pikir tadinya itu cuma bedanya PPJB sama AJB aja loh Pak. Ternyata iya, ada lagi PPJB itu ada yang bawa tangan, ada yang notaril nih Pak. Pernah betul. denger ini Pak Hendra? Iya, ini baru dengar juga. Dikira semua Oh, PPJB ini ya PPJB gitu ya Pak Ari ya. iya kita pikir Kita sama bedakan aja ya. PPJB dan AJB. Ternyata PPJB ada dua juga gitu. Ada yang notaril, ada yang bawah Bawah tangan. tangan. Hmm, Oke. menarik, menarik nih. Mungkin teman-teman juga penasaran, ya. Jadi kalau teman-teman nanti sambil berjalannya diskusi kita di malam ini, jika ada pertanyaan, jangan sungkan, silakan ketik di kolom chat. Nanti kami akan bawakan, ya. Kita akan bacakan pertanyaan teman-teman dan juga kita akan siapkan sesi Q&A, di mana nanti teman-teman juga bisa unmute dan bertanya langsung, ya, berdiskusi langsung dengan narasumber kita di malam hari ini. Nah, jadi kami izin kita share screen. Dan narasumber kita, Ibu Hami, berkenan untuk memberikan presentasi bagi kita malam ini. Ya, Silakan, Bu Hami. Insya Allah. Baik. Ya, Terima kasih waktunya Pak Hendra, Pak Ari, dan rekan-rekan semua. Untuk malam ini yang kita akan diskusikan mengenai perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dan akta jual beli atau AJB. Pertanyaannya adalah, emang bisa dijual? Next slide, Pak. Mohon maaf. Yang perlu diketahui awal adalah PPJB dan AJB itu merupakan dokumen penting yang dibuat atau diperlukan dalam suatu proses peralihan hak atau transaksi jual beli tanah dan bangunan atau properti. Kemudian perjanjian pengikatan jual beli itu sendiri atau PPJB merupakan perjanjian pendahuluan atau awal antara para pihak atas objek jual beli sebelum dibuatnya AJB dan belum terjadi peralihan hak. Dan kemudian PPJB ini diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah, bukan dalam undang-undang. Dan fungsi PPJB ini yang pertama kesepakatan untuk mengikat kedua belah pihak, kedua memastikan transaksi dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan, yang ketiga melindungi hak dan kepentingan kedua pihak. Selanjutnya untuk dari kapan PPJB bisa diperlukan ini terkait dengan syarat AJB apabila belum lengkap sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang, maka bisa saja yang pertama dia belum lunas, harus ada PPJB. Kedua, sertifikat masih jaminan bank. Kemudian ketiga, adanya proses dari objek AJB, misalkan ada pemecahan dan lain-lain. Yang keempat, mungkin objek belum bersertifikat, misalnya biasanya tanah-tanah girik ya, Pak ini. Oke, selanjutnya. Nah, untuk PPJB yang tadi sempat kita singgung, PPJB bawah tangan dan PPJB notaril. Untuk PPJB bawah tangan ini tidak dapat dilanjutkan sendiri, artinya masih membutuhkan para pihak untuk melanjutkan ke proses akte jual beli. Dan ini bukan disebut akte otentik, karena dibuat oleh para pihak dan para pihak yang berkepentingan ya. Selanjutnya kekuatan hukum juga tidak kuat atau terbatas hanya mengikat pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian saja. Selanjutnya pembuktiannya dilakukan oleh pihak yang digugat. Kemudian untuk PPJB notaril ini sudah tentu dilanjutkan akan untuk proses AJB tanpa hadirnya pihak penjual dengan adanya kuasa dalam pasal-pasal yang diatur. Kemudian ini disebut akta otentik dan kekuatan hukum kuat dan mengikat pihak ketiga dan pembuktiannya dilakukan oleh pihak yang menggugat. Dari isi PPJB itu sendiri, itu yang pertama adalah identitas para pihak, data objek jual beli, harga dan tata cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, pembatalan dan berakhirnya PPJB, dan penyelesaian sengketa. Itu yang wajib dimasukkan. Selanjutnya, next slide.
Untuk kesimpulannya, maka PPJB merupakan perjanjian yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu proses transaksi jual beli yang dibuat dalam kondisi atau alasan tertentu selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, serta harus dengan itikat dan tujuan yang baik. Sehingga PPJB digunakan sebagai dasar hukum untuk kelanjutan proses pembuatan AJB sebagai bentuk peralihan hak. Selanjutnya, mungkin untuk AJB. Nah, kalau akte jual beli, ini dari kata-katanya sudah akte jual beli, maka itu disebut akta otentik karena apa? Dibuat di hadapan oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang berwenang, dan ini diatur dalam Permen ATR BPN. Dan untuk kepastian hukum, akte jual beli itu lebih tinggi atau kuat pembuktiannya dan mengikat para pihak. Dan akte jual beli syarat syah terjadinya peralihan hak atas, maaf, AJB itu merupakan syarat syah terjadinya peralihan hak atas tanah. Kemudian untuk fungsi AJB, ini pertama bukti dasar peralihan hak yang sah antara penjual dan pembeli. Yang kedua pembuktian yang sah dan mengikat para pihak. Yang ketiga dasar pendaftaran hak atas tanah untuk balik nama atau proses sertifikat. Yang keempat memberikan kepastian hukum bagi penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mencegah sengketa di masa depan. Dan dari isi AJB itu sendiri biasanya mengatur identitas para pihak itu standar, data objek jual beli, harga objek jual beli, dan ketentuan perjanjian. Maka dapat disimpulkan untuk akte jual beli merupakan dokumen yang lebih krusial karena membuktikan peralihan hak milik secara sah dan memberikan kepastian hukum dalam transaksi jual beli properti sehingga kepentingan para pihak dapat lebih terlindungi. Dan disimpulkan bahwa bisa dijual atau tidak, maka objek PPJB itu tidak bisa secara langsung karena akan ada proses lanjutan yang panjang untuk membuat AJB. Sedangkan AJB mungkin lebih pendek karena setelah itu kita bisa melanjutkan ke proses balik nama di PPN. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bu Hami. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Hami dapat diterima dengan baik oleh rekan-rekan ya. Dan ini merupakan jadi satu pencerahan bagi kita ya teman-teman ya. Jadi memang mungkin secara bahasa PPJB itu bukan dijual belikan ya, tapi pengalihan ya Bu Hami ya. Kalau untuk jual belikannya itu adalah di AJB-nya gitu ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bu, ada perbedaan antara PPJB bawah tangan dengan PPJB notaril ya Bu ya. Atau boleh dipertegas Bu, bedanya di mana sih Bu? Kalau untuk PPJB bawah tangan itu artinya semuanya kan terbatas Pak, hanya dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian itu. Siapa yang ingin membuat perjanjian itu? Sudah pasti juga mungkin saksinya juga akan terbatas juga ya Pak ya. Dan sudah pasti juga untuk kekuatan hukumnya tidak akan bisa eskalasinya tidak akan bisa tinggi. Sangat rumit pembuktiannya karena yang tahu hanya mereka-mereka saja. Begitu. Jadi Oke, akan lebih tapi sulit biasanya kalau di membuktikan. developer kan mereka ada bagian legal ya Bu ya. Karena biasanya sebelum sertifikat jadi atau bahkan rumahnya juga belum jadi, nah transaksinya tuh mereka ajak untuk PPJB-kan dulu begitu ya Bu ya. Apalagi kalau yang bayarnya cash bertahap nih Bu. Kalau yang bayarnya mungkin sudah jalurnya KPR ya, biasanya dari bank kan mereka adakan AJB dengan catatan ya Bu ya, gitu. Nah, itu memang ada perbedaan juga di situ, Bu ya. Bukan secara notarial, tapi sama-sama ngikat juga, Bu. Karena kata kabarnya, Bu, ini contoh ya, Bu, contoh-contoh yang terjadi di lapangan, mungkin teman-teman juga mengalaminya. Ada di beberapa developer, klien itu beli, tapi udah dipanggil untuk AJB, mereka nolak, Bu. Bertahan, karena apa? Dia bilang, kalau udah AJB, saya harus jual beli itu kenanya udah pajak jual, kemudian BPHTB juga saya harus dikenakan. Nah, makanya dia bertahan pakai PPJB. Kenapa kalau di PPJB, andai kata dia jual lagi, itu cuma bayar biaya admin. Dan biaya admin itu mengacu pada biaya transaksi yang pertama kali dia dengan developer, Bu. Nah, bener nggak kayak seperti begitu sih, Bu? Saya bantu jawab ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan kita beli di perumahan ya lewat developer, pertama kita harus lihat dulu ya developernya terpercaya atau enggak. Kan banyak kejadian developer kabur setengah jalan mangkrak, sementara PPJB-nya di bawah tangan antara developer sama pihak pembeli aja. Itu yang namanya nggak kuat. Jadi kalau udah kayak gitu ya sudah pembuktiannya udah susah di ini kan dibuktikan. Eh, Pertama kita harus lihat dulu developernya, PT-nya itu
udah benar-benar yang terpercaya atau enggak. Sistem. Karena memang kalau kayak contoh yang kita ada di sekitar kita kan developernya udah lumayan ini Pak ya, udah ada namanya. Jadi Iya, orang lumayan investor, cukup keren ya, pembeli-pembeli Bu. itu semuanya tuh cukup percaya dengan develop apa PPJB developer aja. Mereka memang tujuannya ada dua ya. Memang yang satu buat pakai sendiri, yang satu lagi dia buat invest. Nah, tujuannya adalah dia buat jual lagi. Pada saat nanti harga udah naik, dia akan jual ke pihak lainnya dengan adendum perjanjian yang ada di dalam developer itu sendiri. Memang akan kena biaya administrasi sama PPh 25%. Tapi dia lepas dari PPHTB seperti itu kan, Pak. Nah, itu umum Oke, terjadi sih, Pak. Jadi eh, tergantung. Jadi kita nggak bisa ngomong, oh nanti PPJB developer itu bisa aman kok. Nggak bisa juga, karena itu kan dibuat tangan. Nah, kalau misalkan PPJB notaril, walaupun developer itu bikinnya PPJB notaril, itu pun kita notaris sebagai pihak yang akan membuat apa juga hati-hati. Jadi kita ngelihat kondisi dari objeknya. Objeknya bener nggak ini sedang diproses atau apapun. Biasanya kalau notaris yang udah rekanan kan memang sudah kenal, sudah tahu dari karakter si Historinya. developernya. Jadi dia tahu oh ya memang diproses nih sertifikatnya. Jadi berani. Tapi kalau untuk developer tertentu pasti notaris nggak berani untuk bikin PPJB notaril karena kan dia juga ikut bertanggung jawab terhadap isi dari pasal itu. Seperti itu, Pak. Dan oke, juga kalau misalkan kayak developer eh, rekanan sama bank, kok bisa ya? Padahal sertifikat belum pecah, padahal sertifikat masih induk, masih diproses, kok bank mau? Nah, itu ada perjanjian khusus antara developer dengan bank. Yang mana kalau misalkan pembelinya batal atau apapun, si developer ini akan buyback terhadap unit tersebut. Jadi bank pun dapat apa garansi dari si developer tersebut gitu. Mungkin oke. Jadi tambahan memang, saja, Pak. Maaf, untuk ya, ya, PJB bawah tangan ini kadang mungkin ada developer juga yang membuat warmaking. Nah, yang didaftarkan. oke, Kemarin sempat menyinggung juga warmaking. Jadi dia membuat PPJB bawah tangan bagaimana supaya sah. Oh, ini sebenarnya apa namanya disahkan oleh notaris. Biasanya mereka nanti notaris akan membuat atau mereka minta dibuatkan, Ibu didaftarkan dong di eh, daftar Notaris. buku daftar notaris. Boleh, dan kami akan laporkan ke Menkumham. Tetapi kembali lagi, notaris tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Nah itu bukan berarti itu sah ya, tapi notaris tidak akan bertanggung jawab meskipun itu ada cap notaris atau ada tanda tangan notaris. Kadang mereka mensiasatinya seperti itu. Gitu. oke. Berarti sebenarnya secara transaksi memang sebaiknya itu final di AJB ya. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan AJB itu bisa menggunakan PPJB ya sebagai apa namanya peralihan menuju ke AJB-nya ya. Tapi juga teman-teman juga mesti eh, paham bahwa PPJB itu harus diperhatikan kasus per kasusnya ya. Karena audiens kita di malam hari ini, Bu Notaris, itu bukan hanya dari agent properti, tapi juga ada dari user, ada dari developer, juga ada dari rekan-rekan kita dari perbankan nih. Jadi cukup ramai juga ya lintas Iya, stakeholder kita di malam hari ini. Sama-sama belajar ya, Pak ya. Sama-sama. Salah Sama-sama kurang, belajar. iya kita ada kurangnya bincang-bincang. kita minta maaf. Oke, nah ini seru karena tadi sambil kita lagi ngobrol aja, itu ditanya nih, ada yang bertanya, saya izin ya, saya masukkan ada dari Rian Star. Rian Star bertanya nih Bu, sebenarnya ketika transaksi tersebut terjadi, pajak yang timbul itu apa saja sih dan masing-masing dari penjual atau pembeli dan kira-kira kenanya berapa persen? Nah, ini apakah yang dimaksud ini adalah transaksi PPJB atau AJB? Mungkin Rian bisa perjelas ya. Tapi kita tangkap ya. Eh, Jika transaksinya kalau PPJB, pajaknya apa saja? Kalau transaksinya AJB, transaksi terus apa saja juga ya, gitu. Karena tadi kan dari Bu Notaris juga sampaikan bahwa ternyata ada PPJB bawah tangan, ada PPJB notarir ya. Nah, itu bagaimana pengenaannya, Bu? Kalau PPJB notario itu memang sekarang tuh udah diwajibkan Pak, PPh 25% harus dibayarkan pada saat tanda tangan PPJB. Nah, BPHTB juga sudah jadi terhutang oleh pihak pembelinya. Sebenarnya di aturan terbaru ini diharapkan PPh dan BPHTB juga sudah langsung dibayarkan semua. Tapi sekarang ini masih berjalan hanya PPh aja dan BPHTB terhutang. Seperti itu sih Pak. Kalau kemarin-kemarin kan sebelum aturan ini ada, masih bisa tuh PPJB pajak-pajaknya nanti. Kadang-kadang kan orang udah PPJB,
Setelah itu nggak jadi beli, misalkan dibatalkan nih PPJB-nya. Nah, itu kan dia belum bayar pajak. Tapi sekarang ini mau di pembatalan atau apapun ya tetap harus bayar PPh di awal pada saat tanda tangan si PPJB itu, Pak. Untuk pajak sih ya seperti biasa, PPh 2,5%, BPHTB 5%. Seperti itu. Berarti pengenaannya sudah sama seperti AJB ya Bu ya, hanya Ya, statusnya masih PPJB dan itu betul. berarti BPHTB-nya dititipkan Bu. Untuk sekarang ini sih saya belum belum sampai ke situ ya. Saya masih ngelihat juga. Yang saya tekankan adalah si PPh 2,5% itu wajib dibayarkan, Pak. Oke. Ya, karena ada beberapa kasus tertentu kan Bu, mereka investor itu bertahan di PPJB dengan alasan supaya ya udah nanti yang AJB biar pembeli barunya aja gitu Iya. kan. Jadi mereka yang Mm-mm. melanjutkan gitu. Jadi Betul. agak pending lah Bu ya, begitu. Dan memang di developer tertentu juga mereka mengizinkan. Terkadang kala ada developer yang ngasih ngasih kondisi Bu. Boleh nih saya kasih PPJB boleh dialihkan, tapi maksimal 2 kali ya gitu. Ya. Kecuali kalau sudah keluar AJB maka sudah tidak bisa lagi, hanya bisa sekali misalnya begitu. Oke, berarti jika PPJB itu bawa tangan, maka yang dikenakan itu bukan pajak, tapi adalah kena di biaya Admin. administrasi di developer ya, karena belum didaftarkan ke pemerintah ya Bu ya. Tapi Ya, kalau secara sudah hukumnya sih PPJB sebenarnya belum ada notaris, peralihan yang sah ya antara si developer sama pembeli. Makanya pakai PPJB-nya di bawah tangan. Jadi memang belum terdaftar oke, lah istilahnya. Kalaupun developer nakalan dia bikin PPJB beberapa kali dengan objek yang sama kan nggak ada yang tahu juga. Nah, itu yang kita lihat harus hati-hati dari situnya. Gitu. oke. Baik, baik, Bu. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Pak Henry Hova. Beliau bertanya, Bu, jika PPJB-nya sudah via notaris, berarti yang mungkin yang dimaksud ini ada PPJB notaril ya, maka pada saat sertifikatnya belum ada. Nah, apakah pihak pemilik atau pembeli tetap wajib hadir ketika saat AJB dilakukan? Ini posisinya PPJB notaril, tapi sertifikat belum ada. Maksudnya sertifikatnya masih di bank kah? Atau Sertifikat belum lagi jadi diproses di atau BPN atau seperti apa? Saya belum tahu ya. Anggap Mungkin mungkin masih belum pecah gitu kali Bu. PPJB hmm, notaril tapi masih pecah. tapi Sebenarnya sertifikat gini, belum adanya. eh, kalau saya pribadi kalau bikin PPJB notaril, posisi sertifikat ini masih gabung atau masih pecah, itu saya mau lakukan kalau sertifikat itu diproses sama saya. Karena saya tahu kondisinya, Hmm. sertifikatnya benar nggak, ini masih di BPN segala macam, itu kan saya yang jalanin dan saya buat PPJB-nya. Jadi ini buat mengamankan kedua pihak. Kalau misalkan sertifikat itu diurus sama notaris lain atau pihak lain, sementara saya yang buat PPJB-nya artinya kan tanggung jawab ada di saya. Sementara objeknya ada di pihak lain itu saya nggak berani seperti itu. Jadi kalau misalkan sertifikatnya itu saya yang proses, saya berani jamin dengan PPJB yang saya buat untuk mengikat kedua belah pihak. Dan pada saat AJB siap dilaksanakan itu bisa pemiliknya tidak hadir karena dalam PPJB itu ada kuasa untuk langsung dijalankan akta jual beli dan dibalik nama ke atas nama pembeli. Seperti itu. Oke, Oke. maksudnya kuasa tersebut kuasa diberikan kepada notaris ya Bu ya? Kuasa Kuasa beli, kepada kuasa pembeli. jual. Jadi di dalam PPJB itu kita ada klausul kuasa. Nanti AJB-nya itu berjalannya berdasarkan kuasa dalam PPJB itu. Si pembeli ini mewakili si penjual untuk tanda tangan di AJB-nya, Pak. Gitu. Jadi kita nggak perlu mendatangkan lagi si pemiliknya tanda tangan lagi nggak. Berdasarkan kuasa yang dalam PPJB itu dia sudah bisa melakukan AJB sendiri. Dia sebagai penjual dan dia sebagai pembeli. Oke. Oke. Mungkin Nah, ini kembali ke kayaknya pertanyaan udah Pak mulai Hmm. Pak Henry, maaf menambahkan sedikit. betul. Untuk, nah, dengan PPJB sudah jadi seperti ini, maka cek kembali PPJB-nya bunyinya seperti apa, dalam klausulnya bagaimana, gitu. Oke, Kira-kira. yang Oke. dimaksud Pak Hendy di sini adalah PPJB yang notaril ya. Jadi dia sudah mempercayakan kepada notaris untuk apa namanya mewakili ya Bu Melakukan ya. PPJB ya. Itu Hmm. Ya, betul. Dan apakah itu menjadi default ya Bu, menjadi sesuatu hal yang pasti dilakukan, memberikan kuasa untuk melakukan AJB di dalam PPJB? Jadi gini, kalau misalkan PPJB itu kan ada yang bertahap, ada yang lunas ya. Kalau yang lunas, PPJB lunas itu dalamnya langsung saya buatkan ada kuasanya. Kalau yang bertahap itu biasanya saya bikin kuasa terpisah, tapi kuasa jualnya itu masih kita pegang. Jadi belum dikasih ke pihak pembeli.
Oke. Karena kan posisinya PPJB itu belum bisa dijalankan untuk selanjutnya karena belum ada Selesai. pelunasan. Hmm. Sementara kuasa jualnya itu sudah kita buatin tapi kita simpan. Nanti pada saat mereka para pihaknya bilang ini udah pelunasan Bu, kita minta buktinya dan kita cross check ke pemilik, benar nggak ini pembelinya sudah melakukan Sudah pelunasan. lunas Udah, gitu berarti ya. kita serahkan itu kuasa menjual sama sertifikatnya. Nah itu sertifikatnya juga ditahan sama pihak notaris ya. Kalau misalkan PPJB bertahap. Jadi Hmm. PPJB bertahap itu nggak bisa sertifikat itu dipegang ke salah satu pihak. Itu harus dipegang sama notaris yang membuat PPJB tersebut untuk untuk kepentingan berdua pihak Untuk ya. keamanan ya Bu Mm-mm. ya. Jadi ada dua Hmm. akte nanti. Iya. Iya, iya. Mm-mm. Oke, ini kalau ngeliatin di kolom chat seru banget nih pertanyaannya beruntun ya. Tapi teman-teman karena ini biar biar seirama ya, jadi ketika pembahasan ada beberapa pertanyaan yang memang kami pilih supaya masih serangkai ya. Nah sekarang tadi masih terkait dengan PPJB ya. Kemudian ada pertanyaan juga nih bagi notaris ya. Tadi bicaranya adalah pajak ya. Jadi ada pertanyaannya juga mengenai PPJB. Dari Bu Rini Komalasari, beliau bertanya, Bu, kalau sertifikatnya masih di bank, itu memang harus masih dijaminkan ya? Memang harus pakai PPJB dulu ya, atau bisa langsung di AJB? Itu sama seperti pertanyaan kita di awal ya Bu ya, pembuka kita ya. Kalau masih dijaminkan, kita tetap harus PPJB karena posisinya sertifikat itu kan harus dilakukan pelunasan dulu ke bank yang terkait. Setelah itu dilakukan ROYA, pengecekan sertifikat, pembayaran pajak. Nah, syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang harus dilakukan saat AJB itu sudah mau dilaksanakan. Jadi AJB itu dilaksanakan kalau pembayaran sudah lunas, pajak-pajak sudah terbayarkan tervalidasi, dan pengecekan clear. Kalau misalkan sertifikat itu masih dijaminkan di bank, bagaimana kita mau bayar, mau pengecekan, sementara pengecekannya masih tertulis sedang dijaminkan di bank, berarti nggak clear ya, Hmm. seperti itu. Kedua, Betul. bagaimana mau melunasi sementara sertifikatnya masih di pihak lain. Berarti kan kalau kita ngomong pelunasan transaksi jual beli ada barang ada uang, sementara sertifikat masih di pihak bank. Ketiga, pajak pun belum bayar karena posisinya belum diroya. Kita belum terima sertifikatnya, belum berani. Istilahnya kita mau bayar pajak kalau belum ada pengecekan sertifikat terhadap objeknya seperti itu. Oke, jadi Jadi PPJB di sini yang dimaksud adalah PPJB sebagai perjanjian ya Bu ya, antara si perjanjian pembeli awal ya. dengan si penjual karena objek yang mau ditransaksikan ini sertifikatnya ini masih di bank ya Bu ya. Jadi buat Betul. menjaga supaya kalau terjadi pelunasan, karena kan kalau namanya di bank kan berarti memang si penjual kan pasti butuh bantuan atau butuh dana dari pembeli untuk menebuskan Bu, Ya, untuk menyelesaikan apa namanya hutangnya baru sertifikat tersebut bisa dikeluarkan dan ditransaksikan. Betul ya, Bu ya? ya itu Gitu. pun kalau Jadi misalkan rekan-rekan ya. mau ada transaksi Silahkan. seperti itu pun posisinya adalah si pemilik ini harus mengajukan permohonan pelunasan dulu kepada bank tersebut dan ada outstanding hutang, sisa Terakhir. hutangnya berapa, dan ada surat dari bank juga yang menyatakan bahwa si pemilik ini sudah mengajukan pelunasan dan sudah ada nilai sisa hutangnya berapa dan harus dibayar tanggal berapa, itu sudah harus ada suratnya yang keluar itu Pak, baru kita buat PPJB-nya. Karena itu nanti yang kelihatan dari bank yang dari yang apa si pembeli ini akan melakukan DP biasanya buat pelunasan si pemilik ya seperti itu. Nah, kita pun sebagai notaris kita ngecek ke bank yang bersangkutan benar nggak ini lagi diproses lagi pelunasan karena ini mau dialihkan segala macam, kita pun konfirmasi. Jadi jangan sampai nanti miskom si bank itu nggak tahu mau ada pelunasan sementara si pembeli ini kan mau melakukan pembayaran buat pelunasan sisa hutang pemilik biasanya seperti itu ya. Jadi kita harus konfirmasi ke banknya juga. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu, masih terkait dengan PPJB. Ini kayaknya PPJB ini lagi jadi primadona di malam ini ya. Lagi seru nih. Iya. Oke. Jadi ada yang bertanya begini nih Bu. Jadi kalau misalnya kita buat PPJB nih, kemudian ada dilampirkan juga PPJB kuasa jual ya. Ini pertanyaannya dari Ana dari kantor di properti ya. Halo Bu Ana. Nah, kemudian apakah SHM aslinya diserahkan ke notaris? Jadi kita hanya memegang salinannya saja
sampai ada transaksi jual kembali. Nah, jika kita sendiri yang membeli sebagai investor, bagaimana perlakuannya? Itu tergantung sih Pak. Kalau PPJB lunas, itu di dalam PPJB itu ada kuasa untuk menjalankan akta jual beli dan balik nama. Nah, tergantung si pembelinya nih. Pada saat dia beli, dia mau langsung balik nama atau enggak. Jadi kalau misalkan sudah lunas itu, saya biasa gini, oh ibu langsung dijalanin AJB-nya, kita jalanin. Tapi kalau misalkan dia nggak mau, saya nanti aja mau jalanin, ya kita kasih semuanya. PPJB, kuasanya, sama sertifikatnya kita kasih ke pembeli. Karena apa? Udah haknya dia, udah ada pelunasan, dan si penjual sudah tidak ada hak lagi. Dan di situ pun kalau misalkan kita mau jalankan AJB-nya tanpa si penjual nggak hadir pun bisa seperti itu. Jadi Oke, balik dan lagi pertanyaan berikutnya balik dari Pak lagi ke Ferry, pembelinya. Apek, Dari Bu. investor. Ya, beliau bertanya begini, Bu. Jika dari PPJB ke AJB, Bu, kira-kira makan waktu berapa lama prosesnya dan persyaratannya apa saja, Bu? PJJ aja. PPJB ke AJB itu tergantung sih. Kalau misalkan PPJB lunas, kita bisa langsung jalan. PPJB lunas, anggap nih misalkan jaminan lagi di sertifikat lagi di bank. Kita akan lihat outstanding nilai nilai sisa hutang si pemilik ini berapa di tanggal berapa. Misalkan harus pelunasan di tanggal 10 Juli. Nah, tanggal 10 itu kita membuat PPJB. Ada DP pertama, DP untuk dia pelunasan. Setelah itu ambil sertifikat, baru kita pelunasan di tanggal berapa setelah sertifikat itu diterima bank. Misalkan 10 Juli pelunasan ke banknya, anggap nih kita harga 1 miliar. 500 juta buat penebusan di bank tersebut. Setelah lakukan pelunasan, kan si pemilik ngambil sertifikat bareng sama pembeli biasanya ya Pak ya, atau enggak mungkin dibantu dengan agent, didampingi, atau juga didampingi juga sama stafnya notaris untuk ngambil sertifikat itu di bank. Setelah sertifikat itu diserahkan ke notaris, lanjut si pembelinya itu melunasi pembayaran sisa pelunasan. Nah, setelah itu baru kita bisa jalankan, kita bayar pajak, kita pengecekan sertifikat, dan langsung kita jalanin AJB-nya bisa tanpa kehadiran dan bisa juga hadir si penjualnya, seperti itu. Jadi kalau berapa lamanya Oke. relatif, Ya, Pak, berapa lamanya jadi relatif ya, tergantung dari tergantung. prosesnya seperti itu PJB seperti bertahap apa, pasti kayak akan gitu. ada jangka waktunya yang sudah pasti dalam perjanjian disebutkan berapa lama. Tapi kalau PPJB yang lunas, maka kan kalau semuanya serba cepat, prosedur lancar, pasti akan cepat juga. Sebulan 2 bulan mungkin sudah kelar itu. Begitu. Oke, jadi mungkin yang perlu rekan-rekan pahami bahwa PPJB itu tidak sama dengan AJB ya. Jadi kalau bicaranya transaksi itu udah pasti AJB karena itu akte jual beli. Tapi untuk menuju ke sana bisa diwakili atau dilengkapi dengan PPJB teman-teman ya. Nah, PPJB itu cepet banget karena kan cuma perjanjian kedua belah pihak yang difasilitasi bersama gitu. Nah, tapi ketika mau meningkat ke AJB, maka itu harus dilihat seperti yang tadi disampaikan yang mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, sertifikatnya belum siap atau ada pembayaran yang juga belum siap. Jadi jika semuanya itu siap dan kuasa untuk mengerjakannya juga sudah siap juga, tadi yang disampaikan oleh Bu Notaris ya, itu sebenarnya cepat ya. Begitu ya Bu Desi Iya, dan Bu Hami ya. cepat. Jadi tinggal dijalankan saja Iya, gitu. langsung. Tapi yang jadi poin adalah poin-poinnya apa-apa saja yang berada di PPJB tersebut. Nah, itu yang teman-teman mungkin perlu pahami gitu. Oke. Nah, lanjut ada pertanyaan, Bu. Ini pertanyaannya agak detil nih, Bu. Oke, dari Pak Tio bertanya, mau tanya, Bu, dari pengalaman Ibu, misalkan developer melanggar perjanjian atau sebaliknya, walaupun sudah PPJB notaril. Nah, pertanyaannya adalah, apakah cukup materi untuk dibawa ke ranah hukum? Yang pertanyaan kedua, di lapangan, apakah pembeli akan keluar biaya lain-lain di pengadilan, misalnya keadaan real di lapangan? Kemudian yang ketiga, perjanjian apa yang terbaik dan efisien dan aman secara perjanjian? Di atas kita atau mereka? Halo, Pak Ari kelihatannya agak terganggu sinyalnya. Oh, iya. Iya, ya, saya lanjutkan ya, Bu. Untuk pertanyaannya tadi, pertanyaan ketiga itu perjanjian apa yang terbaik dan efisien dan aman secara perjanjian jual beli untuk mencegah hal-hal di atas. Jadi pertanyaannya ada tiga nih dari Pak Tio, Bu.
Iya Pak, sebenarnya seperti yang tadi saya di awal ya, saya bilang kita developer itu kita harus tahu juga sih eh, latar belakang dari developer ini apakah sudah terpercaya atau belum. Karena kita nggak bisa bilang, oh developer ini aman, ini tidak aman. Nah, kedua, biasanya developer itu membuat perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB itu di bawah tangan, jarang yang notaril. Hmm, Nah, kalau misalkan mau oke. dibawa ke ranah hukum ya itu silakan ya, karena nanti tinggal pengadilan yang membuktikan apakah salah atau tidaknya. Untuk biaya-biaya lain biasanya sih kalau biaya kalau ada kita kasus sengketa memang biayanya pasti ditanggung sama masing-masing pihak kecuali memang ada penyelesaian yang terselesaikan seperti itu. Perjanjian apa yang terbaik sebenarnya perjanjian notaril. Kalau Notaril perjanjian ya. PPJB notaril itu kan kita Sudah pasti pakai diatur. prinsip kehati-hatian. Syarat-syarat dari perjanjian itu juga kita lihat. Jadi kita juga nggak main asal bikin PPJB tanpa dasar. Dan kita juga melihat kan sisi si penjualnya ini aman atau enggak untuk kitanya. Karena kita yang berani bikin perjanjian tersebut. Sekali lagi tadi saya bilang biasanya kan udah rekanan, kita tahu si PTA ini, si developer ini dalam menjalankan surat-suratnya itu benar-benar dijalankan seperti itu. Tapi kalau misalkan kayak rekanan baru, tiba-tiba developer datang, saya mau ini mau bikinin dong PPJB gini-gini, saya akan cek juga sih latar belakangnya itu. Kalau kalau baru-baru banget saya biasanya menolak karena belum tahu kan apakah dia benar atau enggaknya itu kita nggak tahu. Hmm, oke. Jadi Jadi dengan mungkin notaril itu menambahkan akan sedikit. ada background check tambahan yang Ya, sebenarnya tidak diketahui oleh konsumen mungkin ya Bu ya. betul. Jadi kalau menambahkan sedikit, apakah cukup materi untuk dibawa ke ranah hukum? Kalau kita bicara akta otentik, sudah cukup, tetapi kembali ke bukti-bukti yang ada untuk mendukung akta otentik tersebut. Kemudian apakah akan keluar biaya lain, maka dilihat proporsionalnya, ada di mana letak kesalahannya, maka kembali lagi siapa yang akan menanggungnya. Kemudian untuk perjanjian apa yang terbaik, betul kata Bu Desi tadi, perjanjian notaril, karena semua sudah diatur, termasuk ada kekuatan eksekutorial di situ. Jadi semua itu kembali kepada Apa para pada pihak level juga. yang berikutnya? Apa? Oh maaf ada Demikian yang Pak masuk Hendra, Pak ya. Ari. Oke bisa dilanjut Bu silakan. Eh, udah Pak itu jawabannya untuk yang Pak Tio. Oh Ya, iya baik. kira-kira itu. Pak Ari sudah bisa kembali? Oh Pak Ari Hilang masih ada lagi. gangguan kelihatannya. Hmm. Oke saya lanjutkan dulu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan cukup menarik nih dari Pak Rimbun. Mau bertanya, kalau orang menjaminkan sertifikat ke kita, prosedurnya bagaimana, Bu? Itu menjaminkan posisinya dalam hal pinjaman ya Pak ya. Itu harus pakai Kemungkinannya. pakai perjanjian awal seperti pengakuan hutang. Lanjut nanti diikat dengan surat kuasa membebankan hak tanggungan untuk menjalankan hak tanggungan. Jadi kita tuh dilarang untuk kalau misalkan orang mau pinjam uang, jaminan adalah sertifikat, terus diikat sama PPJB, terus ada Mhm. kuasa menjual. Jadi kuasa menjual karena hutang piutang itu udah nggak boleh, dilarang. Jadi kalau misalkan mau ada pinjam meminjam ya harus pakai SKMAT dan APHT, diikat sama hak tanggungan seperti itu. Oke, jadi mirip seperti kayak kita Pinjam ke bank, KPR ya. ya Mhm. gitu. Oke, Karena kan kalau misalkan hak tanggungan perorangan udah bisa. Dari dulu bisa sih, Pak. oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rimbun ya. Mhm. Oke, Pak Ari sudah bisa kembali ya? Udah, tadi Ya, sorry banget ada gangguan signal. Tapi ini Ya. saya ganti channel lagi. Kita bicara semuanya. Oke. Nah, tadi masih terkait dengan ah, apa namanya penitipan penjaminan ya. Tapi kali ini itu jika menggunakan kuasa jual. Ini agak melenceng nih sebenarnya dua pertanyaan yang terakhir ini ya Pak Hendra ya, bukan dari PPJB lagi ya. Mhm. Ini pertanyaannya adalah kalau gunakan kuasa jual, apakah ada expirednya Bu Kuasa jual, dari lihat dulu nih dari Pak, Sena ya? kuasa jualnya berdiri sendiri atau kuasa jual ada perjanjian lain sebelum kuasa jual ini, seperti PPJB. PPJB itu kan ada yang dibuat terpisah kuasa menjualnya. Jadi kalau misalkan PPJB lunas atau PPJB bertahap, tapi si pembelinya itu belum balik nama,
dan itu sudah berlangsung selama 5 tahun, itu biasanya kuasa menjualnya bisa dipakai karena untuk membalik nama si pembeli itu sendiri berdasarkan PPJB. Tapi kalau kuasa menjualnya berdiri sendiri karena memang itu kuasa untuk menjual itu hanya berlaku 1 tahun. Selawat itu harus diperpanjang lagi. Dan kuasa menjual pun di sini yang tidak ada kaitan dengan perjanjian awal seperti PPJB, hanya kuasa jual murni pun nggak boleh pembayaran itu dilakukan ke penerima kuasa, harus ke pemilik langsung untuk pembayarannya, Pak. Oke, begitu ya. Jadi ada 2 tipe ya untuk kuasa jual ini. Ya. Mm-mm. Oke, mungkin cukup jelas ya bagi eh, yang bertanya ya, rekan-rekan ya, terutama Bu Sena. Ada masih pertanyaan lagi dari Sena nih Bu, terkait dengan AJB berarti ya. Karena beliau bertanyanya, Bu, untuk BPHTB bagi pembelian kedua, apakah pembeli tersebut masih mendapatkan MPOP TKP? Maksudnya, Maksudnya berarti sekarang ini pembeli, dia. Sekarang ini pengurangan ya cuma sekali, Pak. Biasanya kan kalau Kabupaten Tangerang sama Kota Tangerang Selatan itu biasa per tahun dia langsung ngenol lagi ya, beli langsung dapat pengurangan. Nah, riset sekarang gitu cuma Bu ya. sekali, sekali tok udah pernah beli ya udah, nanti nggak akan ada pengurangan lagi. Jadi langsung 5% dari harga transaksi. Oke, jadi semoga itu menjawab ya teman-teman ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi, ini lebih detail nih Bu. Eh, dari Henry Hova untuk secondary tapi belum ada sertifikat. Nah, ini berarti PPJB-nya yang dipegang, maka PPJB oleh notaris terjual ke orang lain lunas setelah ada sertifikat mau AJB, apakah boleh dikerjakan oleh notaris yang lain? PPJB Jadi belum ada notaris Jadi belum secondary belum keluar sertifikat nih Bu, maka belum yang ada kan sertifikat. belum PPJB oleh sertifikat. notaris. Mm-mm. Kalau Mm-mm, ada sertifikat mau AJB gitu. baru Biasanya kalau misalkan Ya, secondary tapi belum ada sertifikat itu biasanya developer ya Pak. Itu developer. Jarang kalau perorangan belum sertifikat ya dijual pakai betul. PPJB. Tapi Ya, dijual secondary ya. betul. Itu biasanya Nah, memang kita ini notaris bikin kesepakatan jual beli ya. Biasanya kan kalau PPJB di bawah PPJB nggak boleh. Jadi kita kadang pakai istilahnya kesepakatan jual beli. Dasarnya PPJB karena belum bersertifikat. Nanti setelah sertifikat jadi, dari pihak developer mengundang si pembeli yang kedua ini untuk tanda tangan AJB. Nah, itu bisa di notaris yang lain boleh. PPAT mungkin ya. oke. PPAT yang ya. lain. Kalau sudah Ya, sebelum beli akan PPAT yang membuat. Bisa itu, Pak. oke. Semoga menjawab ya rekan-rekan ya. Jadi bisa saja dilakukan ya, tapi tergantung kasus per kasusnya ya. Kalau sudah PPJB notaril, maka apa namanya sudah jelas ya. Tapi lihat lagi kasus per kasusnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Bu Notaris, tapi agak melenceng lagi nih. Ini melencengnya cukup jauh nih. Tapi di luar, jadi agak di luar topik kita di malam ini, ya, bukan terkait PPJB atau JB, tapi ini terkait dengan, oke, ada dua yang bertanya, dari Abdul Jabar, sama dari Bu Setiana Umbarwati nih. Waduh, Bu Setiana ini dari Balikpapan tadi ya. Ini terkait dengan GIRIK, Bu, atau SKT. Gitu. Jadi pertanyaannya mirip-mirip. Kalau dari Pak Abdul, dia bertanya gini, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 menyatakan AJB dengan status tanah girik atau tanah adat, dokumen atau surat keterangan dari desa atau camat sudah tidak dinyatakan sebagai bukti hak 5 tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Namun dokumen tersebut tetap bisa digunakan sebagai penunjukan pendaftaran tanah. Sedangkan dalam Permen ATR BPN nomor 16 tahun 2021, status tanah tersebut tetap statusnya sebagai tanah adat. Nah, apa jadinya status tanah tersebut? Bagaimana? Apakah tanah tersebut tetap milik pemilik tanah atau tidak? Dan apakah pemilik tanah bisa menjual tanah tersebut seandainya di tahun 2026 belum didaftarkan ke kantor pertanahan? Begitu. Nah, ini saya langsung sambung dulu ya Bu ya. Pertanyaannya Bu Setiana agak mirip ya. Nah, kalau mau ngurus ke BPN nih, legalitas giriknya atau SKT, apakah boleh dibawa tangan atau melalui surat kuasa notaril?
Silakan Bu Notaris. Iya, jadi memang kan sekarang ini lagi ramai ya Pak membahas tentang tanah giring yang belum bersertifikat atau tanah adat. Ya sebaiknya untuk tanah-tanah yang belum bersertifikat itu segera diproses sertifikatnya karena untuk pembuktian yang lebih kuat bahwa dia adalah pemiliknya. Karena kadang orang suka nggak tahu didiemin, nggak taunya pas dia mau jual atau apapun ternyata udah milik punya hak lain, punya orang lain. Karena kita nggak tahu zaman dulu itu kan banyak banget tumpang tindih surat-surat. Nah, tapi di sini bisa kalau misalkan syarat untuk sertifikatnya itu kurang, misalkan data-datanya, itu ada syarat lain yang misalkan si pemiliknya itu menempati selama 30 tahun atau lebih, itu udah dianggap dia pemilik. Walaupun dia nggak punya surat-suratnya, dan di kelurahan itu pun dia ada letter C yang menyatakan awalnya siapa nih yang punya nih, dialihkan kepada siapa nih. Itu pertama kali kita ceknya adalah di kelurahan. Setelah itu kita cek di BPN juga apakah tanah itu sudah terdaftar atau belum. Kita bisa cek lewat pengukuran ke BPN. Nah, jadi untuk yang belum bersertifikat ya lebih baik segera diurus sertifikatnya. Dan untuk mengurus ini bisa sendiri atau bisa diwakilkan ke pihak lain dengan kuasa di bawah tangan bisa, boleh. Yang Boleh Bu ya. siapa Oke. Bu Bisa ini kan nanya diwakilkan. ya, apakah Bu kuasa Setiana. Bu ya Setiana. itu kuasa biasa aja bisa kok untuk pengurusan ke Ya. BPN. Oke, ini BPN. Iya. sesuai isu yang lagi heboh ya Bu ya. Memang terdengarnya mudah ya. Sertifikatin aja sekarang begitu kan. Tapi terkadang kala ada beberapa teman-teman dia merespon Bu, iya lu ngomong gampang Ri, sertifikatin aja. Kan kena biaya gue, ntar kena biaya berapa juta tuh gitu loh. Itu bagaimana tuh Bu Notaris? Ya ada biaya. Ya, pasti ada biaya Pak, apalagi ke pihak ketiga ya, itu pasti ada biaya. Tuh, kalau misalkan mau pemohonnya langsung pun pemilik bisa sih Pak, biaya pun lebih murah, tapi ya agak lebih capek juga kan harus bolak-balik ngurusin dari kelurahan ke BPN, nanti ada kurang lagi apa pengukuran, banyak sih ininya, prosedur banyak bisa makan waktu 6 sampai 12 bulan tuh iya, gitu. Tergantung sih Pak, tergantung dari kelengkapan datanya juga, terus juga kondisinya ya. Tanahnya. Apa pokoknya kalau emang clear datanya lengkap ya cepat. Kalau misalkan mau diurus sendiri juga bisa, diwakilkan juga bisa, dan pastinya memang ada biaya walaupun bervariasi ya. Sangat bervariasi dan kalaupun mau diurus sendiri yang perlu dipertanyakan ke BPN pertama kali ada program PTSL atau tidak pensertifikatan Mm-mm. pertama kali karena itu lebih meringankan biayanya karena kan pemohon langsung ke BPN meminta Lewat. dibuatkan sertifikat atau lewat kelurahan. Nah itu nanti bisa ditanyakan dulu ada nggak program itu. Program PTSL Pak, PTSL yang namanya. sertifikat gratis dari pemerintah. Itu kan ada biasanya di salah Oh, satu oke. camat sama kelurahan setempat. Di data biasanya sama mereka, tapi kita tanya dulu sama camatnya apakah Ada di wilayah program kita itu. ini ada program itu. Kalau misalkan ada ya langsung daftarin aja. Oke, jadi itu ada satu solusi ya Bu ya bagi pemilik tanah yang belum punya sertifikat. Berarti rekan-rekan juga bisa informasikan ya bahwa bisa ditanyakan ke kecamatan ya, apakah ada program PTSL. PTSL. gratis gitu ya untuk yang pensertifikatan jika ada bisa langsung diajukan ya, juga ringan biaya gitu ya. Oke. Insya Allah ringan. Nah, lalu ada pertanyaan lagi Bu. Amin. Oke, ada pertanyaan lagi. Ah, untuk pembelian rumah cash bertahap, apakah perlu PPJB atau hanya cukup dibuatkan perjanjian tertulis di atas materai? Ini mungkin yang dimaksud secondary market ya, karena sertifikatnya sudah pecah dan sudah on hand oleh si penjual. Nah, Aman ya. bagaimana saran dari Ibu Notaris? Pertanyaan Harusnya dari Pak pakai Rahmat. PPJB notaris ya Pak, lebih aman. Lebih aman. Dan sertifikat juga akan dipegang oleh notaris sampai dengan pelunasan. Baru nanti setelah lunas baru Setelah terima. bisa serah terima ke pembeli atau dilanjutkan ke AJP. Jadi nggak disaranin untuk PPJB di bawah tangan karena nggak kuat. Selain itu, kalau misalkan kita PPJB di bawah tangan, sertifikat mau dipegang siapa? Hmm. Hmm. Ya kan? Hmm, Ya. Penjual juga nggak mungkin, pembeli juga nggak mungkin. Sama-sama antara penjual pembeli sama-sama Tidak dalam posisi jadi yang saling ngotot ya. kan. Ini Iya. kamu bayar segini, tapi ini kan kamu belum lunas. Nah, seperti itu. Jadi lebih baik memang PPJB yang karir. oke. Jadi
teman-teman sebaiknya diadakan PPJB ya dan dilakukan di notaris supaya bisa langsung dilanjutkan ke AJB-nya ya. Jadi jangan jangan buatnya PPJB bawah tangan, apalagi hanya sekedar perjanjian tertulis di atas materai ya, karena seperti tadi ya menghindari dispute. Dipegang sama penjual, pembelinya nggak berani. Dipegang sama pembeli nggak bisa diapa-apain, udah lunas Iya, juga ya. Gitu. nggak Tapi dibayar kalau lagi sudah nanti, di Pak. tengah, betul, udah di tengah sama notaris. Nah, notaris tahu apa yang harus dilakukan dan biasanya langsung dibuatkan juga kuasa ya untuk mentransaksikan atau meng-AJB-kan gitu. Itu ya, teman-teman ya. Semoga menjawab Pak Rahmat. Lalu ada pertanyaan lagi dari Meli ya. Bu Meli tadi ada kurang jelas Bu eh, notaris terkait orang yang berhutang yang menggunakan surat notaris tersebut Bu, akta notaris untuk penyataan hutang ya. Nah, pertanyaannya, apabila ada orang berhutang dan dia menggunakan notaris meminjamkan uang, tidak ada kuasa untuk menjual properti yang dijaminkan. Mungkin Bu Meli, kalau bisa unmute juga boleh diperjelas Bu, pertanyaannya di mana ya? Karena kalau dari saya lihat, ini pertanyaannya agak ambigu ya. Jadi kalau ada orang yang berhutang pakai notaris yang meminjamkan uang, tidak ada kuasa untuk menjual properti yang dijaminkan. Sudah disinggung. Maksudnya mau konfirmasi kah? Gitu. Halo, Halo, ada Bu selamat Meli? malam. Ya, Iya, Pak. malam Bu Meli. Iya. Enggak, tadi takutnya salah dengar saya. Jadi kalau misalnya ada orang berhutang, dia memakai jaminan sertifikat, eh, si pemegang sertifikat itu apakah ada kuasa menjual gitu? Boleh boleh menjual propertinya gitu. Nggak boleh. Oh, Jadi kalau misalkan ada yang mau minjam uang dengan jaminan sertifikat itu, kita ikatnya dengan pengakuan hutang dan SK, apa, surat kuasa membuatkan hak tanggungan dan dipasang hak tanggungan. Jadi di sini kita daftarkan ke BPN bahwa sertifikat itu sedang dijaminkan ke perorangan misalkan nih sebagai jaminan hutang. Nah, nanti kalau misalkan terjadi gagal bayar, baru nanti akan ada ini ya musyawarah sama para pihaknya musyawarah apakah ini nanti si pemiliknya itu akan dikasih kesempatan untuk menjual, nanti hasil jualnya baru untuk membayar itu sisanya mereka ambil atau seperti apa, pasti ada ininya, ada alurnya. Nanti kalau misalkan pada saat itu ternyata si pihak penjualnya tidak bisa menjual, nanti pihak penjualnya memberi kesempatan kepada pembeli, ya udah kalau mau dibeli atau gimana bisa seperti itu Pak, Bu, maaf. oke Bu Meli, semoga menjawab ya pertanyaannya lebih jelas tuh ya. Jadi kalau mau berhutang dengan menggunakan jaminan properti ya, sebaiknya jangan gunakan perjanjian bawah tangan sendiri ya. Walaupun keluarga sendiri juga sebaiknya jangan, lebih baik pakai notaris ya. Dan ternyata ini apa satu fakta baru ya. Ternyata juga bisa ditempelin APHT-nya ya. Jadi seperti diroyak ya, tapi bukan ke bank, tapi ke pribadi nih gitu supaya lebih kuat pegangannya. Sertifikat tersebut tidak kemana-mana nantinya selama hutang tersebut belum diselesaikan begitu. Oke, semoga menjawab bagi Bu Meli. Ya, terima Rekan-rekan yang kasih, lain, Pak. apakah ada pertanyaan lagi? Sama-sama Bu Meli. Ini ada dari Bu Ini seru Setiana, banget nih, saya sampai Pak Ari. sampai nge-scroll naik turun. Pak Ari ada pertanyaan Iya, dari Bu Setiana oke. nih. BPN banyak Nah ini, Bertanya Bu iya, Setiana, silakan, kalau silakan. kalau Bu SKT Setiana tahun terakhir bertanya kemana? 2020 ya. Kalau SKT tahun 2020 ke atas, apakah sudah bisa pengajuan ke sertifikat dari Ibu Setiana? KT tahun 2020. Ya, pertanyaannya Bu Setiana cukup jelas kah, Bu Notaris? Atau Bu Setiana boleh unmute? Halo, Bu Ya, Setiana. Ya, malam. Halo, ya. malam, Bu. Ya, pertanyaan saya kan di daerah Penajam ya, informasinya kalau sertifikatnya di atas tahun 2020, apa legalitas SKT-nya tidak di atas tahun 2020 itu belum boleh dinaikkan ke sertifikat dari notaris, seperti apa? SKT maksudnya surat Mungkin keterangan tanah ya Bu? ya surat keterangan atau girik di daerah Belum Penajam sendiri atau KN disertifikatkan. karena
baru-baru ini dari tahun 2020 mereka pada baru pengurusan. Jadi mereka mau naikkan ke sertifikat informasi dari BPN itu belum bisa. Hmm. Ini balik lagi sih ya, kalau ini kita harus lihat data-datanya dulu, maksudnya seperti apa. Karena dasarnya itu Bu, kita mau lihat itu dasar dasar dari tanahnya itu apa. Kalau Ibu tanya begini, kita belum bisa jawab sih. Alasan BPN yang bilang nggak bisa tuh karena apa? Dasar si tanahnya itu Ya, apa? Takutnya bukan tanah girik atau bukan tanah adat. Bisa jadi itu tanah misalkan punya instansi atau punya atau tanah negara. Misalkan tanah negara itu sebenarnya bisa diajukan, cuman kita mau lihat dulu apakah dasar dari di atas tanah itu dulu dasar gitu. pemberlakuan Mm-mm. peraturannya seperti apa? Karena BPN ini kan tiap wilayah berlaku sesuai dengan lahan mereka masing-masing ya Bu ya. Jadi kami belum bisa menjawab untuk kasus ini. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ini mungkin agak menyambung nih Pak Ari, yang dari Bu Sena dan Bu Susi ya. Betul. Tadi yang Ya, dari disampaikan Bu Sena itu oleh sempat bertanya, mm-mm, Fasilitas. mm, bertanya terkait PPJB nih. Masih terkait PPJB ada dua pertanyaan dari Sena terkait PPJB sama terkait HPL ya. Nah, terkait PPJB-nya itu pertanyaannya untuk biaya PPJB itu dibebankan ke penjual atau pembeli gitu ya. Nah, kalau ini sih, wah, gue udah gaya Kesepakatan. aja gitu. Gue nggak tahu kalau Kesepakatan kalau para kalau pihak. kalau kesempatan ya Bu ya saya tampil sedikit ya kalau Mm-mm. PPJB notaril biasanya sudah jelas ya nanti dari notaris sudah menyatakan itu ada pajak dan ada BPHTB. Tapi kalau dia tuh PPJB bawah tangan apalagi di developer maka yang kena biaya admin itu adalah si penjual. Dalam pengertian itu sebenarnya kalau di sudut pandangnya developer ya si pembeli properti dari developer tersebut maka bebannya adalah ke si pemegang PPJB gitu itu yang membayarkan adminnya gitu ya. Tapi dalam prakteknya biasanya kembali ke kesepakatan kedua Ya. belah pihak, apakah bagi dua atau bagaimana gitu. Ya, ini saya jadi mendahului Ibu Notaris ya. Ya. Nah, jadi pertanyaannya kalau di PPJB dibebankan ke pembeli atau penjual, saya rasa itu tadi teman-teman udah jelas karena Ibu Notaris tadi sudah sampaikan bahwa PPJB notaril itu pajaknya kedua belah pihak itu Nggak sudah semua. jelas, sudah sama seperti AJB begitu. Ah, ah. Oke, nah pertanyaan berikutnya Bu Notaris, mengapa HPL bisa diperjualbelikan? Nah ini saya nggak paham nih, karena saya belum pernah urusannya HPL, kecuali kalau HPL buat ngelapisin dinding gitu ya, atau furniture nih yang saya tahu nih. Mungkin boleh dibantu Bu. Kalau HPL ini kita ngeliat lagi juga sih Pak, HPL itu kan hak pengelolaan yang dari pemerintah Ada. ke instansi tertentu dan ada jangka waktunya. Dan di situ juga kita melihat posisinya dalam hal apa. Jadi nggak bisa kita jawab secara umum. Ini ngelihat dari case by case aja. Seperti itu. Tapi memang ada ya Bu, kasus Ada, HPL itu bisa dijual ya. ada. Ya, kalau Biasanya ada jangka waktunya sih Pak. Hmm. pakai layer Oke, biasanya. Karena ada juga ya beberapa developer mungkin yang menjual kafling HGB di atas Mm-mm. HPL gitu ya. Ya, nah itu kan ada berapa lama dia mendapatkan hak itu dan dapat diperpanjang berapa berapa kali seperti itu. Jadi Hmm, makanya bisa dilihat nanti posisinya dalam hal apa ini kita baru bisa lihat data-datanya dulu nggak bisa langsung kita secara umum kita jabarin di sini. Jadi kalau HPL itu lebih ke lahannya ya Pak ya, ya begitu ya Bu Desi ya. Lahannya punya hmm, siapa, atasnya punya siapa, hmm. nanti jual belinya akan berbeda. Karena nanti yang menguasai nanti bukan lahannya, atasnya. Dan itu yang ada layer-layernya. Kalau seperti itu di hukum agraria itu. Oke, Oke. jadi bagi teman-teman kalau mau bertransaksi cek dulu ya dasar alas haknya apa gitu ya. Kalau sudah SHM sih aman biasanya ya, karena nggak itu udah paling dasar. Tapi kalau masih HGB, hak guna pakai atau yang lainnya, pasti masih ada kemungkinan ada alas hak lagi yang lain yang berada di bawahnya. Nah itu yang diperjelas dulu. Oke, Bu ada pertanyaan terakhir Bu dari Susi East to West. Beliau bertanya, kalau ada transaksi sertifikatnya menggunakan hak guna pakai, apakah bisa ditransaksikan? Dan jika memang bisa, itu berapa lama prosesnya? Dan jika terlama, apakah perlu dibuatkan juga melalui PPJB dahulu gitu? Makasih. Nah,
Itu dilihat juga hak pakai itu kan masa berlakunya sampai berapa lama. Selama memang masih masih bisa diperoleh dengan haknya itu ya masih bisa dialihkan, Pak. Oh, Oke, jadi dan kesimpulannya jika bisa memang bisa dialihkan ya. dilakukan, Kan kalau PPJB posisinya ya ya, memang memang itu tadi seperti tadi ya perjanjian awal kan. Misalkan belum lunas atau ada hal lain misalkan seperti itu. Nah, hak guna pakai ini biasanya eh, kadang-kadang kayak apartemen ya, guna pakai. Nah, itu HPL, guna pakai iya, apartemen nah, bisa itu. seperti itu bisa Pak pakai PPJT. Biasanya memang PPJB ini. oke, tetap sama bisa ya Bu ya. Jadi ini Iya. statusnya mirip seperti HGB ya Bu ya, hak guna bangunan ya, kan Mm-mm. ada masa pakainya juga ya. Cuman kalau hak pakai kan biasa dikenakan umumnya ya di Indonesia itu dikenakan pada ekspatriat ya Bu ya. Iya. Jadi dilihat masa sisanya gitu Bu. Iya. Kan ada juga yang memang Oke, kita HGB ada petunjuknya di sertifikat itu bahwa kalau mau mengalihkan atau mau memasang hak tanggungan itu harus izin dari pemerintah setempat ada juga yang seperti itu. Jadi kita melihat lagi petunjuk dari si sertifikat itu. Misalkan hak pakai bisa dialihkan dengan izin. izin kepada BPS tempat misalnya. Jadi kita ngelihat petunjuk-petunjuk yang ada di sertifikat itu. Jadi kita juga sama, nggak bisa kita ngomong secara umum ya. Kita ngelihat dari setiap sertifikat yang ada hak pakainya itu seperti apa, klausulnya seperti apa, ada petunjuk dari BPN-nya dari sertifikat itu. oke, jadi teman-teman, clue-nya lihat dulu ya alas haknya di situ tercantumnya apa ya, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Notaris, lihat dasarnya seperti apa. Nah, kondisinya nanti ada tercantum di situ juga. Saran dari kami jika terkait dengan transaksi, apalagi legalitas transaksi, sebaiknya rekan-rekan berdiskusi ya dengan notaris ya, terutama notaris yang berada di area eh, apa namanya lokasi properti Lokasi tersebut objek gitu ya. ya, Hmm. lokasi objeknya gitu, karena kalau urusannya sama PPAT itu adalah per wilayah, dan kita beruntung sekali malam ini kita kedatangan narasumber dari dua area yang berbeda ya, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Iya. Nanti teman-teman kontak dari narasumber kita akan share di grup. Jadi rekan-rekan jangan bingung, join di grupnya WhatsApp grupnya kita supaya tidak ketinggalan informasi, dan teman-teman nanti juga punya kesempatan untuk bisa menghubungi notaris yang hadir sebagai narasumber kita di malam ini. Nanti link Ibu grupnya bisa di notaris itu izin. ya. Pak Ari bisa Ya, di-share ya link untuk oke, join grupnya ya. Ini ada betul. pertanyaan dari Nanti Pak sebentar Rahmat saya nih buat share. menutup kali ya Pak. Ya, ini pertanyaan Iya. terakhir ya teman-teman ya, sebelum kita tutup acara Ini kita seru di nih, hari ini. nambah terus pertanyaannya Pak. Terakhir dari tapi udah mulai melebar nih Pak. Kayaknya karena apa Ya, namanya udah udah hype baik. ya. Seru banget nih Ibu memberikan solusi-solusi yang baik ya. Bu, pertanyaan dari Pak Rahmat. Ada transaksi jual beli rumah secondary tapi hanya menggunakan kwitansi bermaterai. Belum balik nama karena terkendala dengan biaya pajak. Nah, kemudian si penjual ternyata meninggal. Apakah kwitansi bermaterai tersebut bisa digunakan untuk proses balik nama sertifikat ke pembeli? Itu nggak bisa Hanya Pak. kwitansi. Hanya kwitansi saja ya Pak ya. Iya. Jadi Kwitansi. balik lagi nih harus dicek ya. Pertama, sudah sertifikat atau belum, dan fisiknya dipegang sama siapa, penjual atau pembeli. Kedua, apakah objeknya tersebut sudah dikuasai oleh pembeli atau masih dikuasai oleh pihak penjual. Ketiga, apakah ahli waris ini mengakui bahwa memang objek tersebut sudah dijual. Nah, kalau misalkan si ahli waris ini sudah mengakui, itu yang lebih enak ya Pak. Jadi nanti kita proses ini untuk si sertifikatnya ini, kita lihat sertifikat ini posisinya atas nama almarhum atau pasangan almarhum. Kalau atas nama almarhum berarti harus balik nama waris dulu ke atas nama ahli warisnya. Setelah itu baru di AJB ke pembeli yang Saat sekarang ini. ini. Nah, untuk mencegah si ahli waris ini mengalihkan ke pihak lainnya, maka dibuatkan PPJB antara ahli waris sama pembelinya berjalan paralel di proses balik nama waris. Setelah selesai baru PPJB itu dijalankan untuk AJB dan balik nama ke nama si pembeli. Seperti itu. Tapi karena ini sudah lunas, maka akan ada konsekuensi pajak. Ya, pajaknya mengikuti Pajaknya NJOP yang mengikuti. terbaru. Jadi kalau misalkan si pembelinya terkendala pajak ya pakai PPJB lunas dulu ya kalau ininya. Kalau untuk
mengamankan kedua belah pihaknya. Jadi jika akan ditransaksikan tahun ini, maka akan berlaku PBB 2025. Nah, itulah pajaknya dasarnya dari situ. Makin lama ditahan makin Mahal. mahal Makin itu mahal ya, pajaknya. karena tanahnya atau Iya, properti Iya, itu naik terus ya Bu ya. iya, Jadi bukan berdasarkan kwitansinya ya. iya. bukan. Mm-mm. Belum menjadi Lalu, pegangan kuat. Jadi Iya, iya. dilihat besaran mana transaksi sama NJOP, ya yang terbesar itulah yang dipakai untuk dasar penghitungan pajak. Jadi mungkin kalau kemarin kwitansinya lebih rendah, ya tidak bisa dijadikan patokan. Karena kewajiban pembayarannya tetap berdasarkan PBB 2025. Iya, Hmm. baik, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Pak Rahmat ya. Ini complicated kelihatannya kasusnya, tapi Itu kalau harus. diurus dengan ibu-ibu notaris kelihatannya jadi simple. Insya Allah. Ya, oke, terima kasih Oke. rekan-rekan antusiasmenya. Terima kasih Ibu Notaris, narasumber kami, Bu Desi dan Bu Hami yang sudah sharing-sharing kepada kami ya, karena di dunia properti ini kompleks banget ya. Dan transaksi properti itu kan tidak semudah seperti kita jual beli handphone ya Bu ya. Hari ini beli, habis itu baru bawa pulang, kemudian sudah Iya, bosen atau ternyata ngerasa menyesal, bisa langsung dijual lagi. Sedangkan properti itu kan nggak bisa ya. Hari ini saya beli, terus dia nggak bisa bergerak. Saya mau pindah ke Kalimantan juga dia nggak bisa ikut saya gitu ya. Mau dijual lagi juga nggak semudah itu karena ada proses yang berjalan. Nah, jadi rekan-rekan, kita di dunia properti memang benar kita adalah pelaku perantara perdagangan properti ya yang menjadi agent atau broker properti kepada para konsumen kita. Namun kita juga jangan lupa dalam pekerjaan kita ini kita juga melibatkan stakeholder juga yang lain ya, terutama rekanan terdekatnya kita nih, yaitu notaris ya dan PPAT dan juga ada dari sisi perbankan juga ya. Jadi rekan-rekan jangan sungkan berhubungan sama notaris atau PPAT setempat. Anda wajib kenalan ya supaya ada kasus apapun Anda bisa diskusi. Kalau diskusi sama notaris kan gratis kan Bu ya? Tidak iya, langsung dicas gratis. seperti Kalau pengacara gitu, baru ketemu aja ada biaya jam-jaman, enggak kan Bu ya? ya, nggak, kita mah sharing Tidak. ilmu, memudahkan supaya kita juga Sharing dimudahkan. ilmu, sama-sama mengedukasi, Sama-sama Oh, belajar ya Pak, Bapak Ibu sama semuanya. belajar. ya, gitu ya. Terima kasih sekali Bu Hami dan Bu Desi. iya, Ya, luar dan biasa terima nih. kasih juga bagi rekan-rekan yang sampai sekarang masih tetap bertahan ya di Zoom meeting kita malam ini. Oke. Dan kita akan jumpa kembali di minggu depan, hari yang sama, di hari Kamis jam 8 malam ya dengan topik yang segar ya. Kita akan segera share topik kita yang baru ya. Dan di bulan depan kita juga akan kembali lagi dengan topik legal series kita lagi dengan materi yang baru. Oke. Mungkin dari Pak Hendra sebagai penutup, Pak Hendra, ada pesan penutup atau motivasi dari atau rangkuman tips dari Pak Hendra bagi rekan-rekan? Ya, ini mengingatkan saja Pak Ari untuk join WhatsApp group ya, Property Talks dan update supaya nanti rekan-rekan tidak ketinggalan untuk topik-topik selanjutnya dan undangan selanjutnya. Lalu bisa juga rekan-rekan untuk share link undangan ini ke teman-teman yang lain yang hari ini belum hadir. Lalu jangan lupa untuk follow YouTube channel ISP Indonesia di ISP Global _ID. Nanti di sana kita akan post juga rekaman dari talks-talks kita yang kita lakukan setiap hari Kamis malam, setiap jam 8 malam ya. Hari Kamis setiap jam 8 malam. Ya, mungkin itu aja Pak Ari. Ini terima kasih banget untuk Bu Hami dan Bu Desi. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih dari ISP Indonesia dan juga rekan-rekan properti dan mungkin rekan-rekan lain yang dari luar properti, baik konsumen, bank, ataupun developer yang sudah join malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, kita diskusikan malam ini bisa berguna ya untuk rekan-rekan semua. Dan kalau misalnya memang mau ada yang perlu didiskusikan, silahkan juga untuk mengusulkan topik-topik yang mau rekan-rekan usulkan di WhatsApp group atau tadi Pak Ari sudah men-share juga ya link untuk feedback form yang bisa diisi oleh rekan-rekan untuk depannya supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi.
Makasih Bapak Ibu Ya. semuanya, Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Kekurangan. Sama-sama masih belajar semuanya Pak ya. Kita langsung sama-sama Bu selamat Desi, malam. Bu Selamat Mahami, malam. ya Semangat selamat pagi Terima semuanya. kasih. semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Salam Ya. apa Pak Ari? Salam cuan ya. Salam cuan, salam Salam closing cuan. rekan-rekan semuanya. Salam closing. Salam Amin, cuan amin. selalu.